Ya, di segmen ini sebenarnya kita juga tidak hanya mendiskusikan, tapi juga sebenarnya kepada stakeholder apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan ya, baik itu pemerintah, mungkin juga masyarakat, ataupun orang yang menjadi bagian ketenaga kerjaan yang mestinya meningkatkan skill gitu ya. Mungkin pertama Bu Nina, apa sebenarnya yang perlu masukan gitu supaya ke depan ini sama-sama menguntungkan lah, pengusaha senang gitu ya, terus tenaga kerja senang, juga tenaga kerja asing kalaupun masuk tidak menggeser tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kita harus belajar dari negara maju juga, apakah itu Jepang, RRT juga yang lebih maju dari kita. Itu biasanya menggunakan non-tarif barrier, bahasa. Nah, Indonesia selayaknya lah memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk para pekerja asing itu sebagai syarat mutlak. Kan kita nggak mengharapkan. Jadi supaya ini ya, jadi ada ini, jangan malah orang Indonesianya yang suruh mengikuti. Nah, bahkan di Jepang itu semacam bahasa halus. Jadi kalau kita bisa kerjanya di Jawa Tengah ya pakai bahasa Jawa begitu. Itu bisa seperti itu. Jadi langkah pertama bahasa nasional. Kadang non tarif barrier ini kan hal yang umum. Kalau orang di Indonesia berbahasa Indonesia, kenapa kita jadi dengar berbahasa asing, kan lucu. Kalau nggak ada syarat ini kan otomatis itu tadi cuma semacam himbauan kan, memakai bahasa Indonesia itu himbauan karena sekarang tidak wajib pendidikan pelatihan. Ya, itu semacam ini kita pertegas bahwa ini menjadi standar seperti orang yang bekerja di Jepang harus berbahasa Jepang, bahkan kalau dia caregiver, orang yang harus melayani orang tua, dia harus pakai bahasa halus. Kalau kita kromo inggil. Terus kalau yang ilegal yang kedua gimana? Nah, kalau yang kedua tentu tempora pengawasan ini kita harus jelas pada level mana, di mana bertanggung jawab pada siapa. Karena kami ada pengalaman, pengawasannya ada Bu timnya, tapi nggak bekerja aja. Jadi pada level dinas itu kan ada provinsi, ada level bawah. Problemnya adalah bekerja apa tidak, timnya ada, tetapi hasil kerjanya itu di follow up atau tidak juga ya. Jadi maksudnya gini, hasil kerjanya katakanlah kita harusnya bisa melihat secara transparan bahwa data itu bergerak dengan digital tadi yang Ibu katakan, dia naik nggak atau datanya itu bergerak nggak? Kalau dia nggak bergerak kan berarti nggak bekerja. Jadi ada apa masukan ini, waktunya sangat terbatas sekali. Saya singkat aja. Tenaga kerja asing itu cuma bagian kecil dari keseluruhan tenaga kerja. Jadi saran saya, mari kita perbaiki undang-undang tenaga kerja, di mana sekarang sudah carut marut, dan yang kedua kita menghadapi hal yang jauh lebih besar, yaitu era baru daripada dunia, perubahan dunia. Jadi saya kira mari kita berusaha membuat undang-undang tenaga kerja yang baru yang memang kemudian lebih friendly atau lebih baik untuk menghadapi masa depan, termasuk tadi masalah TK, karena TK itu hanya sekelumit kecil dari gunung es. Begitu banyak hal di masalah tenaga kerjaan yang perlu kita perbaiki. Baik, Bu Yanti. Saya rasa tidak perlu takut dengan keluarnya Perpres 20 tahun 2018. Tentunya misi pemerintah dengan keluarnya Perpres adalah peningkatan investasi yang akan berdampak kepada perluasan kesempatan kerja. Terkait dengan pengawasan, memang kami akan tingkatkan itu tadi tempora tadi. Dalam hal bekerjanya, dan juga kami mohon apabila masyarakat mengetahui ada tenaga kerja yang mungkin ilegal yang bekerja di level kasar, mungkin dilihat seperti itu, segera laporkan. Itu yang paling perlu ya untuk dia. Nah, terus kemudian pada langkah-langkah ini kan akan diikuti oleh aturan baru ya. Itu dari kementerian seperti apa? Saat ini kami sedang menyusun peraturan menteri terkait dengan implementasi daripada Perpres 20 dan juga keputusan menteri terkait dengan jabatan-jabatan yang dilarang oleh tenaga kerja asing, kemudian syarat dan kualifikasi untuk sektor tertentu, dan jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Itu nanti yang dikeluarkan oleh Departemen Sektoral atau Departemen Tenaga Kerja? Oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi masukan dari sektor untuk jabatannya. Baik, Bu Yanti Nurhayati, Bu Nina Sapti, dan juga Pak Aloysius Budi Santoso, terima kasih atas kehadirannya. Ya, pemirsa, jadi kalau kita mengatasi masalah ketenaga kerjaan memang perlu adanya perbaikan dari sisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia maupun ekonomi global yang tentu saja perlu membutuhkan perubahan. Kemudian tenaga kerja asing juga kita harapkan itu adalah bagian kecil, namun demikian ke depan agar supaya tenaga kerja di dalam negeri juga diupayakan mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan layak dan juga vokasional yang ada yang diharapkan oleh Presiden untuk ditumbuhkan, itu mampu menyerap tenaga kerja. Jangan sampai pendidikannya sudah lebih baik tanpa ada penyerapan tenaga kerja. Dan yang terakhir juga di dalam pengawasan khususnya adalah tenaga kerja asing yang ilegal perlu mendapat perhatian karena hal ini akan membuat ekonomi
tidak akan membaik apabila ini terus dilanjutkan. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.